Terima kasih Pak Anno, ini partner kita Kominfotik terutama dengan beliau ini sebenarnya nggak boleh jauh-jauh karena fungsi beliau selain menangani frekuensi penggunaan radio, HP, termasuk kamera ya sekarang ya maksudnya ya pembalap-pembalap itu ya izinnya harus dibangun ya. Webcam ya. Nah ini beliau yang menentukan terkait dengan sarana di sirkuit. Mungkin nanti Mas Anton bisa cerita nih sedikit ke teman-teman bagaimana peran di Mandalika ini terkait dengan posisi bangunan dan mungkin boleh diingat sedikit ya kalau misalnya teman-teman nanya mengenai sinyal lemah di beberapa titik. Karena bagaimanapun juga masalah bangunan ini kan wakilnya Kementerian Kominfo di daerah. Kalau tadi yang jawab kan bukan kewenangan. Baik, terima kasih Mas, kami persilakan. Terima kasih Bu Nelly, Bu Kadis Kominfo, Provinsi NTB dan rekan-rekan media semua. Sebenarnya hari ini Pak Dirjen mau hadir, tapi belum ada keperluan mendesak terkait dengan KTT 20, maka beliau hari ini mendatangi pasar. Jadi mohon maaf terkait dengan peran dari Kementerian Kominfo. Kebetulan Balai Monitor itu di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Informatika. Peran kami terkait dengan beberapa event penting, kami memang di Direktorat Jenderal SDPI mensupport semua kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Kalau di Nusa Tenggara Barat yang mungkin kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin sudah ada beberapa kali kita laksanakan, yang tentunya yang sebagai tonggak dari kegiatan yang penting ya yaitu DSBK tahun 2021, kemudian berlanjut ke MotoGP 2022 dan MXGP di Sumbawa di bulan Juni 2022 dan terakhir kali ini event DSBK tahun 2022 di Mandalika. Sebetulnya kami mengawasi barang-barang yang tidak terlihat, termasuk terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio. Sebagai info bahwa kami menjaga agar proses balapan itu bisa dilihat di stasiun TV tidak terganggu. Jadi memang mohon maaf tadi saya beberapa waktu ini keliling karena kita pastikan tidak ada, kalau mungkin di TV Bapak Ibu sekalian ada lag, nggak boleh ada lag di TV saat balapan ya. Kami menjaga itu dan kalau ada kami harus cepat mungkin untuk membersihkannya. Ya yang kita bersihkan ya frekuensinya, bukan TV-nya. Kita lakukan TV-nya tapi kita bersihkan frekuensinya. Jadi kami memang intens di lapangan. Kebetulan pada event ini kami membawa beberapa tim, ada tim gabungan juga, tidak hanya dari Mataram, kita ada tim dari Jakarta, kemudian Tangerang, Bandung, Jayapura, Samarinda dan Makassar. Ini beberapa dan Kupang. Jadi tim kami gabungan yang tenaga ahli frekuensi yang sudah expert dan kami letakkan di beberapa titik di sekitar sirkuit dengan harapan kalau ada gangguan kami bisa segera mengatasinya. Mungkin seperti ini. Ya, jika ada gangguan kami segera dapat membersihkan. Itu mungkin bukan sebagai awalan. Terima kasih Mas Anton. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Boleh. Apa kira-kira yang berpotensi mengganggu sinyal frekuensi kita gitu, dan gimana cara untuk menjadikan hal itu? Banyak hal yang bisa menyebabkan interferensi.
Kali ini kita juga tidak sendiri, jadi ada teman-teman, kalau di beberapa tempat ada teman-teman dari kepolisian dari Brimob yang pakai drone gun. Jadi pada event ini memang kita tidak boleh menggunakan drone selain yang diizinkan oleh penyelenggara. Nomor ini ya NCBA atau Luna. Jadi teman-teman yang menerbangkan drone ilegal biasanya nanti akan kena tembak dari teman-teman Brimob. Dan itu biasanya kami saling bekerja sama dan di itu ada kamisan. Jadi kalau ada drone, ada drone naik gitu di output kami, biasanya kami sampaikan ke Brimob ada yang ilegal dan mereka akan melakukan biasanya tembakan ke drone itu agar tidak terbang. Seperti itu salah satunya, dan masih banyak yang lain, tapi itu teknis sekali. Misalkan dari kamera-kamera yang terpasang oleh yang tidak terdaftar itu bisa juga mengganggu proses kalau Bapak Ibu sekalian melihat kok bisa ya melihat dari apa itu ekornya motor ya biasanya ya. Nah itu pakainya kamera pakai radio, dan kita meminimalisir terjadinya gangguan di situ. Seperti itu Pak. Mas, sejauh ini apa sudah ada ditemukan baik drone memang boleh ada penyalahgunaan kamera di sekitar area Sejauh ini belum ditemukan. Tapi kita biasanya kalau nge-lag gambarnya seperti kita diskusi sama pihak TV kompor yang ada di P2 itu, mungkin ada settingan-settingan yang tidak pas. Artinya settingan ataupun peletakan dari kamera. Peletakan itu berpengaruh. Kita menjaga itu biar tidak terjadi gangguan. Belum ada ya? Belum ada. Dari hari pertama sampai sekarang. Dari hari pertama sampai dengan saat tadi rilis terakhir masih aman. Saya sedikit izin Pak, kekuatan frekuensi normalnya berapa kekuatannya, besar kekuatan frekuensinya seharusnya, kemudian apakah ketersediaan HT yang ada di sekitar sirkuit ini juga mengganggu frekuensi untuk balapannya? Untuk penggunaan HT ya, HT semua HT itu harus berizin, dan sampai dengan saat ini pihak MGP sudah kemarin mengajukan izin jumlah sekitar 45 frekuensi radio. Jadi 45 channel untuk seluruh event di Mandalika, sekitar 45 channel. Pasnya saya kurang hafal tapi sekitar 45. Itu yang diajukan oleh pihak MGPA dalam penyelenggaraan event USBK tahun 2022 ini. Kemudian terkait untuk pas frekuensinya, maaf saya tidak bisa menyebutkan, tapi kalau powernya tidak bisa kecil ya, karena itu tidak bisa saya sebutkan. Poinnya izin semua ya? Poinnya berizin, semua berizin. Beredar di sini ya? Iya, kita ada monitoringnya. Kita pakai perangkat untuk melakukan monitoring, tahu mana posisi-posisi mereka. Jadi untuk total semua channel itu cuma 45 bagi seluruh sirkuit ini. Kalau di sirkuit 45, tapi pengguna itu kan banyak ya. Kayak di Blumen itu kan bisa kita monitor juga. Yang kita terima banyak, lebih dari itu. Ini yang 45 yang dari MGP ya, pencampuran sama Polri juga ya ini. Polri sendiri ya. Mereka punya anak khusus. Itu berizin semua. Berizin semua. Anak khusus. TNI Polri itu khusus anak khusus. Bisa dideteksi mungkin frekuensi yang datang dari luar, misalnya seperti HT yang dibawa oleh teman-teman dari luar. Bisa, kalau dia ngomong bisa terdeteksi. Bisa kita cari, asal bisa kita cari. Masa pertegas yang tadi yang 45 itu memang yang dari NGPI yang khusus di lokasi ini. Iya, semua atas nama ini yang diajukan dari mulai di depan
gerbang gate ya sampai dengan CPE yang sekitar 45 sekitar itu. Yang ini minta izin untuk 45 saja. Iya, semua mereka harus legal. Kami menjaga yang legal, kalau nggak legal kita matikan. Kalau kita untuk event ini khusus untuk mengawasi yang kegiatannya. Kalau kayak Polri itu beda. Karena itu alokasi khusus, kita punya alokasi khusus buat pertahanan dan keamanan. Sejauh ini belum ada gangguan. Belum, masih alhamdulillah jangan sampai gangguan. Karena kalau sedang gangguan nanti ada sedikit repot. Range-nya kan terganggu. Mulai standby di sini sejak kapan nih? Kami standby di sini sejak hari Selasa. Selasa clearance dulu. Sebelumnya juga sudah pernah clearance terkait operasi potensi dan juga dipetakan. Kemudian kita juga ada alat di atas pedot itu untuk monitoring sebulan dari sini potensinya seperti apa. Kemudian nanti kita bisa lakukan penggunaan potensi di sana. Apa bahayanya bila frekuensi ini terganggu, Pak? Apakah Ya, bisa balapannya yang berbahaya? Karena semua kan kontrolnya pakai radio, nggak bisa selain radio. membahayakan pebalap berarti. Kalau penonton sih enggak gitu. Ya, balapannya nanti kalau ada problem kan kita ini event internasional. Kalau ada sesuatu pasti efeknya apapun itu ya, tidak ada frekuensi. Mungkin di depan mungkin ada kecelakaan aja, mungkin efeknya internasional. Jadi karena ini event internasional maka kami di kalau khususnya di frekuensi lagi mengamankan kayak seperti itu. Berarti sudah terbungkus itu frekuensi itu sudah terbungkus untuk di acara ini saja. Iya, izinnya sementara. Karena mereka izin selama 1 bulan tidak. Beberapa case kemarin, tapi yang untuk event-event tertentu izin sementara. Selama 1 bulan. Orang pasca. Nonton di sirkuit terus berarti. Sampai hitam ya Pak Sadi. Kebetulan beliau partner saya. Iya. Oke, barangkali itu ya. Iya. Cukup. Kita sudah bisa menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa ternyata sinyal radio juga harus izin, penggunaan frekuensi juga harus izin, penggunaan HT tidak sembarangan. Itu standar-standar internasional harus kita patuhi dan bisa kita penuhi melalui bangunan. Baru kita tahu juga kalau ternyata frekuensi ini diatur juga di sini. Kenyamanan pemain itu prioritas bagi mereka dan itu yang harus kita jaga. Barangkali demikian, terima kasih Pak. Ada tambahan? Terima kasih Bu Waktunya atas informasinya yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasno. Kasno aja. Tidak ada nama panjang, nama pendek saja beliau. Tidak ada nama panjang, jadi namanya Kas. Siapa nama beliau Pak Kasno. Ya, kami PT yang mengawasi khusus kerjaannya hanya frekuensi radio. Baik untuk radio, TV, seluler, semuanya kita mengawasi. Jadi kalau tidak berizin ya kita tegur. Kalau ditegur ya biasanya kami harus pembinaan. Kalau bisa dibina. Nanti kalau ada frekuensi ilegal bisa diinformasikan lagi ke sini ya. Hari itu. Kalau ketemukan ada yang ditemukan. Kami di MXB itu juga sama dengan penyelenggara waktu itu Info Pocket Motor Indonesia di sebulan, biasanya 3 bulan sebelumnya kita sudah intens karena memang teman-teman kan mereka itu
konsen di hak siar, itu yang mereka hak siar. Kalau di hak siar bukan di apa? Frekuensinya. Bukan di yang datang dari Surabaya hak siar. Ini kan disiarkan dari Indonesia. Kalau teman-teman melihat proses syutingnya kan yang di sini pembalap ya kadang-kadang penontonnya secara sekali. Jadi memang hak siar mereka yang ini kan ditransmisikan di seluruh dunia, terutama Eropa dan Amerika. Jadi memang mereka kalau bersih harus bersih. Bisa gitu nggak berapa yang nonton dari siaran luar negeri? Nah kalau itu kurang tahu. Kalau yang itu kurang tahu. Siaran bisa Jadi mungkin teman-teman bisa Yang- satu. Kira-kira siaran mereka tuh ditonton oleh berapa juta orang ya? Tapi yang pasti Eropa yang dipakai kan Asia. Dulu kan 400 juta ya. Yang Pasar mereka di Yang waktu dari pihak Dorna itu ada nggak bawa alat pemancar radio juga ke sini? Pihak Dorna ini yang dari luar asli. Aslinya sih kalau semua yang Mandalika itu sudah komplit dengan peralatan mereka. Oh gitu. Jadi nggak ada yang alat khusus yang dibawa dari luar. Setahu saya sih MGP sudah komplit. Kemarin kita sempat sudah komplit. Jadi sudah komplit dengan peralatan time keeping, kemudian LED flag. Kan sekarang bendera elektronik kan pakainya bukan kalau ada kecelakaan nggak pakai hero flag lagi, pakainya elektronik flag. Jadi semua udah kontrol semua. virus masuk ya sudah ditahu. Jadi kalau zaman dulu ada tabrakan itu biasanya ada bendera. Kalau sekarang tidak. Kalau nanti kan pakainya papan-papan warna LED warna kuning sebagai tanda hero flag sama warna merah sebagai tanda itu semua dikontrol. Tidak ada yang namanya virus masuk Dan Mandalika hasilnya Mandalika punya semuanya ya. Jadi nggak perlu lagi negara bawah semua ya. Di Mandalika sudah ada. Setahu kami mungkin kalau 1-2 ya, mohon maaf saya Itu perangkat besar di satu titik itu sebesar apa gimana sih? saya bukan ini dalam bukan saya tidak bisa menceritakan ini tapi yang pasti semua dikontrol juga.